Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris, salah satu mahasiswa dari Politeknik Ati Makassar, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, kelas 2B, NIM 18 TNIA 323. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang pengocoran logam menggunakan cetakan pasir. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke PowerPoint. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pengecoran logam dengan cetakan pasir. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian pengecoran pasir. Pengecoran pasir juga dikenal sebagai pengecoran cetakan pasir, yaitu proses pengecoran logam dengan menggunakan pasir sebagai bahan cetakan. Proses pengecoran meliputi pembuatan cetakan, persiapan dan peleburan logam, penuangan logam cair ke dalam cetakan, pembersihan coran, dan proses daur ulang pasir cetakan. Kedua yaitu kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan pengecoran cetakan pasir. Kelebihan menggunakan cetakan pasir yaitu desain fleksibel, mampu membuat bentuk kompleks, pilihan logam yang dapat dicor banyak, biaya alat juga murah. Adapun kekurangannya yaitu kekuatan mekanis produk rendah, akuransi ukurannya rendah, permukaan akhir produk buruk, cacat tidak bisa dihindari, memerlukan proses lanjutan seperti permesinan. Terus kita akan membahas jenis-jenis cetakan pasir. Ada 3 jenis-jenis cetakan pasir, yaitu pertama cetakan pasir basah. Cetakan ini merupakan cetakan yang banyak digunakan karena dikenal murah. Dan yang dimaksud pasir basah ini karena pasir yang digunakan masih mengandung air saat logam cair dituangkan di cetakan tersebut. Kedua yaitu cetakan pasir kering. Cetakan ini dibuat menggunakan bahan pengikat organik dan kemudian cetakan dibakar di dalam oven dengan temperatur berkisar antara 200 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius, bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan kekerasan cetakan. Ketiga yaitu cetakan kulit kering. Cetakan ini dapat diperoleh dengan mengeringkan permukaan pasir basah dengan kedalaman 1,2 cm sampai dengan 2,5 cm pada permukaan rongga cetakan. Kemudian kita akan membahas di sini bagian-bagian cetakan pasir. Adapun bagian-bagiannya yaitu cavity atau rongga cetakan, yaitu tempat logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan. Core biasanya berbahan pasir karena bagian ini diharuskan memiliki daya tahan tinggi untuk menahan temperatur cair logam. Gating system atau sistem saluran masuk untuk mengalirkan logam cair ke dalam cetakan. Sprue atau saluran turun merupakan saluran masuk dari luar dengan posisi vertikal. Pouring basin merupakan lekukan pada cetakan yang fungsi utamanya adalah untuk mengurangi kecepatan logam cair masuk langsung dari ladle ke sprue. Riser atau penambah merupakan cadangan logam cair yang berguna dalam mengisi kembali cetakan bila terjadi penyusutan akibat solidifikasi. Proses pembuatan cetakan pasir. Pertama yaitu persiapkan flex, lantai yang bersih dan pola kayu produk dan gating sistemnya. Kedua, pembuatan pasir inti dari baking sand. Pembuatan ini dilakukan berulang-ulang. Ketiga, pisahkan cup dan rak pola kayu. Taburi tepung terigu ditaburi pada lantai yang dibersihkan. Keempat, tambahkan dengan pasir belakang atau baking sand. Lalu diramming dengan bantuan palu dan rammer agar pasir menjadi padat. Kelima, balik drag serta letakkan cup pada bagian atas posisi drag dengan posisi yang tetap. Setelah cup berada pada posisinya, lakukan langkah 1-3. Keenam, angkat pola yang telah dipadatkan dengan pasir dari bagian drag dan cup. Keluarkan pola yang berada pada cetakan pasir dengan menggunakan ulir. Ketujuh, bersihkan cetakan, kemudian berikan coating cetakan pada bagian yang diperbaiki agar permukaan cetakan menjadi rata. Ke-8, setelah selesai proses coating, hal yang dilakukan selanjutnya adalah penyatuan cup dan rak yang kemudian dieratkan dengan menggunakan pengikat kawat. 9, letakkan cetakan pasir di atas tatakan dan tempatkan di dekat dapur peleburan logam. Letakkan cetakan dengan sprue menghadap ke atas. Proses penuangan dengan cetakan pasir.
Pertama yaitu proses tapping. Proses tapping yaitu penuangan logam cair dari tungku ke dalam ledli yang dilakukan setelah logam cair dibersihkan dengan flaks agar bersih dan gas hidrogen tidak dapat masuk ke dalam logam cair. Dalam proses penuangan logam cair dari tungku ke dalam ledel harus berhati-hati dengan menempatkan ledel ke dalam corong tungku supaya logam cair tidak terbuang. Proses pouring. Proses pouring yaitu proses penuangan logam cair ledel ke dalam cetakan. Dalam proses penuangan logam cair ke dalam cetakan ini tidak boleh terputus sampai cetakan pasir tersebut benar-benar penuh oleh logam cair, dan jika ada sisa, logam cair tersebut dituang ke dalam wadah yang telah dipersiapkan dengan suhu pouring logam cair saat dalam ledel 1350 derajat Celcius. Pembongkaran cetakan pasir. Pembongkaran cetakan setelah logam cair membeku selama 24 jam menggunakan udara dalam ruangan. Baut penyambung antar cup and rack dibuka, kemudian cup and rack dipisahkan. Cup diangkat bersama coran dan menyingkirkan pasir dari cup. Rack dan coran dengan cara memukul pasir tersebut menggunakan palu. Dalam proses pembongkaran ini dilakukan secara mekanis atau dengan tangan. Pasir yang telah dipisahkan dikumpulkan untuk digunakan kembali. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan cetakan pasir. Pertama yaitu rongga cetakan harus dirancang lebih besar daripada produk cor yang akan dibuat untuk mengimbangi penyusutan logam. Kedua, setiap logam memiliki koefisien susut yang berbeda. Dalam merancang suatu cetakan biasanya digunakan mistar susut. Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki pasir cetak. Pertama yaitu sifat tahan panas. Pasir tidak boleh meleleh di bawah pengaruh panas. Permeabilitas atau daya salur udara. Pasir yang dipadatkan harus dapat dilalui oleh udara gas hasil pemanasan. Besar dan bentuk butir. Ukuran butir pasir ditunjukkan dengan grain fineness number. Makin tinggi angkanya, pasir makin halus. Selanjutnya kadar tanah liat atau clay. Kadar air. Ini penting untuk menentukan mudah tidaknya suatu pasir dibuat cetakan. Kemudian kekuatan tekanan basah. Untuk menghindari perubahan bentuk dari cetakan, pasir harus mempunyai kekuatan tekan basah minimum 700 gram per cm. Kekuatan geser basah. Untuk mencegah pecahnya pasir bila cetakan diangkat dari model, dianjurkan pasir mempunyai kekuatan geser basah minimum 200 gram per cm. Kemampuan alir. Sifat yang memungkinkan pasir menutupi seluruh model dengan baik, terutama pada dinding vertikal dan sudut. Terakhir yaitu kekerasan. Sifat ini penting untuk mendekati tegangan, tekan, dan geser. Perlengkapan cetakan. Perlengkapan cetakan pertama yaitu penyangga. Penyangga dibuat dari logam yang dipergunakan menyangga inti. Adapun model penyangga seperti pada gambar tersebut, itu penyangga kepala ganda, penyangga berlubang, penyangga radiator, penyangga batang, penyangga coran, penyangga plat logam. Kedua itu manrel. Manrel adalah kerangka yang diletakkan dalam inti atau cetakan untuk mencegah patahnya inti. Ketiga itu pemberat. Dalam penuangan logam cair ke dalam cetakan, cup mengalami daya apung karena logam cair. Maka pemberat perlu diletakkan di atas cup untuk mencegah terapungnya. Itulah tadi sedikit materi yang saya bawakan.